Tafsir menyebutkan Asiyah masuk Islam gara-gara melihat Masyitah waktu dibunuh oleh Fir'aun. Tahu kisah Masyitah? Masyitah artinya penyisir. Penyisir rambut putrinya Fir'aun. Dalam hadis yang sahih, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, maka atat alayya raihatun thayyibah. Kata Nabi, datang kepadaku bau yang sangat harum. Maka aku bertanya, Jibril, apa bau yang harum ini? Maka Jibril berkata, itu adalah harumnya Masyitah, ya, penyisir putrinya Fir'aun, dan baunya anak-anaknya. Maka aku bertanya, ma sya'nuha? Bagaimana, apa ceritanya tentang Masyitah ini? Penyisir. Masyitah artinya penyisir, bukan namanya Masyitah, bukan ya. Masyitah itu artinya penyisir. Maka Jibril bercerita, tatkala dia sedang menyisir rambut putri Fir'aun suatu hari, saqatatil midra, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Maka dia berkata bismillah. Ya. Maka putrinya Fir'aun menegurnya dengan nama Allah. Allah itu abi, Allah itu ayahku Fir'aun. Maka Masyitah tadi berkata, bukan, akan tapi Allah Rabbi wa Rabbu abika abiki. Allah itu Rabbku dan Rabb bapakmu. Maka putrinya Fir'aun berkata, ukhbiruhu bidzalik, aku akan kabarkan kepada Fir'aun. Kata wanita tersebut, silakan. Maka putrinya tadi mengabarkan kepada Fir'aun, akhirnya dia dipanggil oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun bertanya, ya fulanah, wa inna laki rabban ghairi, apakah kau punya Tuhan selainku? Qalat na'am. Kata Masyitah, iya. Rabbi wa rabbuka Allah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Fa amara bi baqaratin min nuhas, maka diperintahkan, Fir'aun memerintahkan datangkan kider atau apa namanya, panci yang besar terbuat dari tembaga. Fa uhmiyat, kemudian dipanaskan, ya, diisi dengan minyak, ya. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian dia tidak mau kafir kepada Allah, tidak mau beriman kepada Fir'aun, maka diperintahkan Masyitah dilemparkan bersama anak-anaknya. Kemudian kata tatkala dilemparkan, ya, maka anaknya dibunuh, dilemparkan di dalam kider atau apa tadi, panci yang besar tersebut di hadapan dia. Dia melihat satu demi satu dilemparkan. Jadi ini ujian berat bagi wanita tersebut. Ya. Dan Fir'aun sengaja dilemparkan satu supaya dia berubah di tengah jalan. Lempar satu, mati di depan dia. Bagaimana buah hati ini, lempar satu demi satu. Kemudian satu lagi dilempar, satu lagi dilempar. Sampai akhirnya tiba anaknya yang paling kecil untuk dilempar. Sedang dia susui anak kecil tersebut. Wa ka'annaha taqa'asat min ajlihi. Akhirnya Masyitah kayaknya agak ragu-ragu, kurang sregep gara-gara kasihan lihat anaknya si kecil yang mau dilempar. Tiba-tiba anaknya yang masih kecil, yang masih dia susui tadi berbicara, ya ummah iktahimi. Kata anaknya, wahai ibunda, masuklah, ya, masuklah dalam panci tersebut. Fa inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sungguhnya adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Faktahamat, maka dia pun melemparkan dirinya ke dalam panci yang berisi minyak yang sangat panas tersebut. Akhirnya dia meninggal dunia. Nabi mencium bau harumnya dan bau anak-anaknya meninggal tersebut. Bau harumnya dicium oleh Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj. Hadis ini hadis yang hasan dan disebutkan oleh sebagian tafsir, waktu terjadi peristiwa tersebut, istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, melihat itu semua. Dan ini mempengaruhi keimanan dia, bagaimana mereka tegar, bagaimana kuatnya keimanan mereka. Ya, tentunya dengan dia merawat Musa juga ada pengaruhnya. Intinya akhirnya dia beriman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Fir'aun tahu istrinya beriman, maka dia pun mengadab istrinya. Sebutkan dalam perkataan sebagian salaf, sebagaimana perkataan Abu Rafi', wattada Fir'aun imra'ati arba'ata autad, thumma ja'ala ala batniha rauhan adhimatan hatta matat. Disiksa istrinya, diikat oleh Fir'aun, tali di sebelah kanan tangan kanannya, tali sebelah tangan kirinya,
tali sebelah kaki kanan, sebelah kiri, kemudian ditarik oleh Fir'aun. Kemudian dadanya dikasih batu besar, disiksa, dijemur di bawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. Tatkala itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut oleh sebagian ahli tafsir, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Rabbku, ya, bangunkanlah bagi aku di sisimu istana di surga. Kata Ibnu Qayyim, dia meminta dibangunkan istana di sisi Allah sebelum minta di surga. Dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, Rabbi binili indaka, bangunkanlah di sisimu baitan fil jannah, istana di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Maka Allah pun mencabut nyawanya, maka dia pun selamat dari siksaan-siksaan berikutnya karena Allah membuat dia pun meninggal dunia.